Kalau model yang kayak gini, tiba-tiba diundang, ditentukan mereka sendiri, maunya mereka sendiri. Ini kayak undangan podcast, mau datang iya, tidak datang tidak masalah. Semacam itu. Bisa-bisa ini hanya main jebak supaya tidak datang. Ya pasti tidak datang kalau cuma keinginan dari satu pihak. Kalau saya mending tidak datang. Saran kami tidak datang kalau yang mengundang itu hanya satu pihak. Kalau kami menilai dari pertemuan, dari komunikasi antara Gus Jazuli dengan Kiai Haji Imaduddin Usman di dalam live-nya itu, saya kira belum ada kesepakatan tiba-tiba mengundang. Saya kira ini terlalu cemen, tidak perlu dilaksanakan kalau dalam pandangan saya. Akhirnya apa? Nanti cuma main jebak, main curang, sehingga diframingkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak berani datang. Itu framingnya. Dan juga bagi kami dari kelompok Kiai Imad jangan kecolongan. Pada hari ini kita diam, itu aja sudah berjalan dengan baik seluruh anak bangsa untuk menggempur secara online, secara media kepada kelompok habaib. Karena apa? Sudah berpegang teguh kepada penelitian yang benar. Presentasinya sangat tinggi saat ini. Tidak ada lain bagi RA kecuali menjawab dengan benar atau pakai strategi baru supaya Kiai Imad ini jatuh. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim dimanapun berada, mari kita bincang-bincang tentang undangan dari RA Robitoh Alamiyah kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani CS. Yang pertama, secara umum kita tidak tahu asal mulanya kayak apa sehingga ada undangan. Kita tidak tahu ya, cuma kami selaku pendukung dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ingin juga ikut serta memberikan pandangan di dalam permasalahan ini. Sahabat muslim dimanapun berada, yang pertama, harusnya entah ini sudah dilakukan atau tidak, sebelum mengadakan pertemuan, pihak Kiai Imad atau yang mewakili itu harus bertemu dengan wakil dari Robitoh Alawiyah. Itu satu, ini harus ketemu dulu untuk mencari kesepakatan di mana tempatnya dulu, bagaimana temanya. Itu di antaranya ada beberapa yang harus dipertimbangkan semacam itu. Tidak lantas semaunya memanggil, mengundang. Ini bukan masalah podcast. Jadi harus ada kedua belah pihak. Jadi dari pihak RA dan pihak Kiai Imad ini yang menjembatani dengan saling mufakat dulu. Lantas yang kedua ada pertimbangan keamanan. Setelah ditentukan tempat, itu ada pertimbangan keamanan. Karena apa? Kalau tidak aman, untuk apa kita melaksanakan diskusi dan lain sebagainya? Justru akan menambah masalah baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, mempertimbangkan netralitas dari kesemuanya. Jadi netralitas dari tempat, netralitas dari penengah, ada penengah, netralitas dari keamanan lingkungan, harus ada netralitas. Sehingga apa? Berdiskusi atau pembahasan
sesuai judul yang disepakati itu terjadi aman dan nyaman semacam. Bukan untuk bertengkar, tidak membiasakan kita merundingkan masalah itu bertengkar ya. Belajar lebih dewasa di dalam menyikapi suatu masalah. Yang keempat yaitu mempertimbangkan susunan acara. Dikemas kayak apa acaranya ini. Disepakati bersama itu. Kalau tidak terjadi kesepakatan, ya saya kira tidak perlu menjadi masalah baru. Nah, disitulah 4 permasalahan yang perlu dipenuhi. Jadi 4 unsur permasalahan. Jadi 4 unsur permasalahan awal sebelum melakukan pertemuan itu harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, menurut pandangan kami selaku pendukung dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, mending tidak datang. Kenapa mending tidak datang? Kiai Haji Imaduddin Usman CS sudah dari dulu memberikan pintu terbuka untuk menjawab seluruh tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Untuk menjawab, silahkan dijawab dengan beberapa ketentuan. Kalau model yang kayak gini, tiba-tiba diundang, ditentukan mereka sendiri, maunya mereka sendiri. Ini kayak undangan podcast, mau datang iya, tidak datang tidak masalah. Semacam itu. Bisa-bisa ini hanya main jebak supaya tidak datang. Ya pasti tidak datang kalau cuma keinginan dari satu pihak. Kalau saya mending tidak datang. Saran kami tidak datang kalau yang mengundang itu hanya satu pihak. Kalau kami menilai dari pertemuan, dari komunikasi antara Gus Jazuli dengan Kiai Haji Imaduddin Usman di dalam live-nya itu, saya kira belum ada kesepakatan tiba-tiba mengundang. Saya kira ini terlalu cemen, tidak perlu dilaksanakan kalau dalam pandangan saya. Akhirnya apa? Nanti cuma main jebak, main curang, sehingga diframingkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu tidak berani datang. Itu framingnya. Dan juga bagi kami dari kelompok Kiai Imad jangan kecolongan. Pada hari ini kita diam, itu aja sudah berjalan dengan baik seluruh anak bangsa untuk menggempur secara online, secara media kepada kelompok habaib. Karena apa? Sudah berpegang teguh kepada penelitian yang benar. Presentasinya sangat tinggi saat ini. Tidak ada lain bagi RA kecuali menjawab dengan benar atau pakai strategi baru supaya Kiai Imad ini jatuh. Saya kira begitu. Saat ini pemegang kartu as, menurut pandangan kami, pemegang kartu as itu adalah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani CS. Jika tidak memenuhi ketentuan, tidak perlu datang. Kita cukup berdakwah di media dengan nyantai, dengan benar, dengan jujur, dengan data. Insya Allah perkembangan terus menjadi membaik. Semacam itu. Sahabat muslim dimanapun berada, mudah-mudahan ini bisa dijadikan sedikit acuan, sedikit pertimbangan bagi kelompok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebelum menentukan pilihan untuk bertemu atau tidak dengan Rabithah Alamiyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.